Latar belakang. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi tidak dapat hidup sendirian. Semua makhluk hidup membutuhkan makhluk lain serta lingkungan di sekitarnya untuk bertahan hidup. Dalam satu lingkungan terdapat berbagai jenis makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling berhubungan. Interaksi antara keduanya menciptakan keseimbangan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang disebut sebagai ekosistem. Selanjutnya, tujuan pembelajaran 1. Menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. 2. Mengetahui peran setiap komponen dalam ekosistem. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara komponen pada suatu ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup, biotik, dan benda tidak hidup abiotik di suatu tempat. Ekosistem terbentuk ketika berbagai makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh ekosistem yang pertama adalah hutan, yang kedua adalah rumah, yang ketiga adalah sekolah, yang keempat adalah sawah, dan yang terakhir adalah kolam. Individu, populasi, dan komunitas. Istilah individu berarti satu makhluk hidup, contohnya seekor ikan. Istilah populasi memiliki arti sekelompok makhluk sejenis, contohnya sekelompok ikan. Istilah komunitas memiliki arti kumpulan makhluk berbeda jenis yang hidup bersama, contohnya ikan, tumbuhan air, dan katak. Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik benda tak hidup seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Kedua komponen ini saling bergantung agar ekosistem tetap seimbang. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem laut, dan ekosistem gurun. Selanjutnya, peran komponen ekosistem. Yang pertama, tumbuhan menghasilkan oksigen dan makanan. Yang kedua, hewan membantu penyerbukan dan menjadi sumber makanan. Yang ketiga, cacing menggemburkan tanah agar subur. Dan yang keempat, air, tanah, dan cahaya matahari dibutuhkan semua makhluk hidup. Jika satu komponen rusak, keseimbangan ekosistem terganggu. Selanjutnya, hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Salah satu makhluk hidup diuntungkan, sementara yang lain dirugikan. Contohnya, benalu dan pohon. Yang kedua, simbiosis mutualisme. Kedua makhluk hidup saling menguntungkan. Contohnya, lebah dan bunga. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme. Satu makhluk hidup diuntungkan, sementara yang lain tidak terpengaruh. Contohnya, burung jalak dan kerbau. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling berinteraksi. Setiap komponen memiliki peran penting agar kehidupan tetap seimbang. Manusia juga bagian dari ekosistem yang harus menjaga alam agar tetap lestari. Jika satu bagian rusak, maka seluruh kehidupan dapat terganggu. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari materi di atas, yuk kita coba untuk menjawab pertanyaan yang telah kami siapkan. Pertanyaan yang pertama, siapakah penghuni alam yang bertanggung jawab untuk melestarikan sumber daya? A. Hewan, B. Tumbuhan, C. Manusia, D. Udara.
Jawabannya adalah C, manusia. Pertanyaan yang kedua, makhluk hidup yang membantu penyerbukan tumbuhan dengan menghisap nektar bunga adalah A, burung jalak, B, lebah, C, kupu-kupu, D, semut. Jawabannya adalah B, lebah. Pertanyaan yang ketiga, salah satu contoh simbiosis komensalisme adalah A, burung jalak dengan kerbau, B, benalu dengan pohon, C, lebah dengan bunga, D, cacing pita dan manusia. Jawabannya adalah A, burung jalak dan kerbau. Pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu? A, ekosistem tetap seimbang, B, keseimbangan terganggu, C, tidak ada perubahan, D, semua spesies akan punah. Jawabannya adalah B, keseimbangan terganggu. Pertanyaan yang kelima, simbiosis parasitisme terjadi ketika A, kedua pihak diuntungkan, B, satu pihak dirugikan, C, satu pihak tidak terpengaruh, D, tidak ada hubungan. Jawabannya adalah B, satu pihak dirugikan. Dari PPT yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah bahasa sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, materi tersusun rapi dari pendahuluan hingga latihan soal. Yang ketiga, visual dan ilustrasi menarik untuk siswa. Yang keempat, menyediakan soal evaluasi dengan jawaban. Yang kelima, materi relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kekurangan. Yang pertama, penjelasan beberapa konsep terlalu singkat. Yang kedua, tidak ada aktivitas pembelajaran seperti observasi atau eksperimen. Yang keempat, ilustrasi terbatas dan kurang menunjukkan contoh nyata. Yang keempat, soal latihan terlalu mudah dan kurang menantang atau belum hot. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.